Halo, perkenalkan nama saya Wijaya Yoga Kristianto dengan NIM 67202128. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir PTI Asdos, yaitu membuat HTML atau coding HTML. Di sini saya coding HTML menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya dari kelompok 7. Kelompok 7 terdiri dari saya, Wijaya, dan dua teman saya yaitu Ferry dan Jordi. Nah, di sini saya akan membuat halaman untuk HTML 1 dan 2. Di kelompok 7 kami berbagi tugas. Untuk saya membuat halaman 1 dan 2, Ferry halaman 3 dan 4, untuk Jordi halaman 5 dan 6. Sebelum memulai HTML, kita buat new file di sini. Lalu di sini kita ketik HTML. Setelah itu kita save datanya. Jangan lupa untuk save as tipenya kita buat HTML. Kemudian file namanya kita ubah halaman 1 karena saya mengerjakan halaman 1. Lalu kita save. Di sini saya terbiasa menggunakan format HTML otomatis. Oleh karena itu saya ketik HTML.25, enter. Nah, di sini akan tertulis format HTML secara otomatis. Untuk lebih lengkapnya kita run di Google Chrome. Ya, di sini bisa kita lihat untuk format HTML terdiri dari yang pertama doctype HTML. Yang dokumen ini merupakan tipe HTML dan terdapat dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan, head dan body. Bagian head HTML adalah bagian ini, dan bagian body adalah badan HTML yang akan kita kerjakan atau kita beri sesuatu untuk diisi. Dan HTML terdiri dari tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Untuk tag pembuka yaitu ini, kurung buka, body, dan kurung tutup. Untuk tag penutup, kurung buka, garis miring, body, dan kurung tutup. Yang membedakan tag pembuka dan tag penutup adalah garis miring ini. Nah, karena kita membuat form, jadi yang pertama kita tulis adalah tag pembuka form atau tag form. Setelah itu kita jangan lupa beri judul di atasnya. Untuk di sini saya akan memberi judul dengan H1. H1 tugas akhir PTI atau TA PTI. Di sini akan saya beri judul itu TA. Nah, lalu di bawahnya akan saya buat tulisan form. Nah, setelah itu akan muncul di sini. Nah, lalu setelah itu kita akan buat formnya, yaitu form saya akan terdiri dari nama, prodi, name, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang pertama kita akan buat form. Yang pertama kita akan buat form nama. Oleh karena itu kita akan membuat di sini, yaitu adalah label untuk memberi tulisan atau label nama di depan kolom yang akan kita isi nama nanti. Di sini saya menggunakan tag label, yaitu for text, kemudian kurung tutup,
maka akan muncul tag label penutup, tag tutup. Di sini kita tulis nama, lalu titik 2. Setelah label, kita akan tulis input type sama dengan, kita pilih di sini teks, kita tulis teks, lalu kurung tutup, belum kurung tutup, kita beri ID-nya yaitu name, karena di sini adalah nama, maka kita tulis ID-nya name. Setelah itu kita beri name-nya juga nama, lalu kita pilih kurung tutup. Maka akan muncul di sini. Nah, ini labelnya ini untuk nama, ini kita beri label di depan kolom. Nah, kolomnya ini adalah kode dari input ini. Selanjutnya kita akan buat prodi. Untuk pengisian prodi, kita beri label, lalu kita tutup, beri kurung tutup, lalu kita beri tulisan prodi. Setelah itu kita beri tag input lagi, teks di sini. Lalu kita beri ID sama dengan, kita beri ID sesuai dengan nama yang sudah kita cantumkan di sini. Nah, ini kita tulis prodi. Selanjutnya kita tulis name, nah langsung kita tulis prodi, maka akan di sini muncul prodi. Lalu selanjutnya kita tulis name atau nomor induk, kita cantumkan di sini name, nomor induk mahasiswa, karena nomor induk itu terdiri dari angka, maka label di sini yang kita gunakan adalah label for number. Setelah itu kita tutup, kita beri di sini name. Bentar, kenapa di sini merah? Oh ya, untuk ini kita lupa beri kurung tutup. Nah, maka jangan lupa untuk perhatikan kurung buka dan kurung tutupnya, karena itu nanti mempengaruhi kode dari HTML. Setelah number name,
maka kita lanjutkan input untuk memberi pengisian dari name ini. For sama dengan juga number dengan ID, name dengan nama juga name, name, name. Lalu kita beri kurung tutup. Selanjutnya kita di sini beri label, karena di sini saya akan tulis tanggal lahir, maka di sini saya akan beri labelnya yaitu date. Setelah itu saya beri kurung tutup, lalu kita tulis tanggal lahir. Setelah tanggal lahir kita beri jarak, kita input for kita refresh. Oh, berarti ini kita input for bukan form. Lalu kita beri ID. ID-nya yaitu tanggal lahir seperti di atas. Dan name atau nama sesuai dengan di atas yaitu tanggal lahir. Ya, untuk setelah ini sama dengan bukan titik 2, karena kalau di sini ada kode yang merah berarti kodenya tidak support dengan HTML, karena di sini HTML-nya sudah HTML5 yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada kode yang salah, maka akan langsung ketahuan, atau kode HTML4 yang sudah lama kalau kita di sini pasti akan jadi merah. Contoh yaitu di sini adalah center. Kita beri center di sini. Lalu yang tag penutupnya kita pindah di belakang. Nah, di sini nanti akan rata tengah. Ini merah dikarenakan ini kode dari HTML4 yang sudah tidak support. Tapi kalau kita gunakan masih bisa. Nah, untuk setelah itu, setelah form tanggal lahir, kita beri di sini yaitu jenis kelamin. Kita beri jarak supaya mudah untuk memilah atau mudah untuk membaca kodenya. Kita beri label for. Untuk jenis kelamin saya di sini gunakan ya, tadi karena tidak bisa dikarenakan ini yang widthnya belum saya kasih petik penutup karena saya tidak bisa. Nah, ini kita beri petik penutup.
Nah, saya baru sadar lagi, kita sini di run ya, setelah reboot Chrome, maka di sini akan tulis, nah sini kita coba perbesar sini. Nah, karena saya di sini ingin merata tengahnya, maka di sini kita tulis sini. Coba untuk stylenya, untuk A kita buat A text align. Coba kita pakai text align, bisa tidak? Text align center kita sini. Wah, oh tidak bisa, berarti sebentar ini kita hapus. Saya di sini coba kita gunakan div saja. Setelah ini kita tulisan div style, text align center. Nah, lalu kita tutup, jangan lupa. Nah, kita center sini. Oh, karena belum center, kita jangan lupa untuk div-nya kita buat di bawahnya, karena yang kita ampit itu adalah A-nya. Kita refresh, coba kita lihat. Nah, karena di sini A-nya dihampit oleh tag pembuka A-nya dihampit oleh tag div. Nah, tag div-nya diberi center, otomatis yang di dalam div ini akan menjadi center. Nah, lalu kita di sini kita beri setelah div, kita beri tombolnya seperti halaman 1. Kita di sini langsung aja kita kopas supaya cepat, kita copy. Nah, halaman 2 kita paste. Nah, setelah itu kita baru ubah di sini halaman untuk selanjutnya, untuk next halaman 3. Halaman 3 untuk very, karena kita terus di sini aja halaman 3. Kita tulis next. Nah, setelah itu kita buat satu lagi di bawahnya untuk text back-nya, tombol back untuk menuju halaman halaman 1 tadi. Kita tulis back, kita satu lagi, kita paste lagi di sini. Kita tulis di sini kelasnya halaman 1. Untuk tombol kembalinya sini adalah halaman 1. Sini kita tulis back. Nah, kita coba refresh, kita lihat ada tombolnya. Nah, gitu, kita back, kita klik kembali ke halaman 1, di benar. Untuk halaman 3 itu adalah bagiannya very. Setelah itu di sini kita buat untuk biodata saya. Saya di sini untuk biodata menggunakan kepean kertas karena saya tidak hafal biodata teman saya. Kalau biodata saya sendiri hafal, tapi cuma untuk formatnya saya buat di kertas supaya tidak lupa. Title-nya kita tulis Biodata Wijaya. Lalu untuk bodinya kita isi di sini tabelnya seperti tadi. Tabel kita gunakan tag tabel. Kelas kita beri kelasnya adalah Wijaya karena ini biodata saya. Lalu bordernya kita jadi 5, bordernya adalah 5.
lalu kita tutup, lalu kita tulis TR di sini, TR, lalu tulis tadi TD untuk mengisi. Yang pertama nama tadi sudah. Oh ya, sebelum tabel ini kita beri nama dari masing-masing dengan tulisan H1, yaitu nama saya Wijaya Yoga Krisetianto. Di sini kan Wijaya Yoga Krisetianto. Kita refresh maka sudah jadi. Untuk tabelnya TD nya kita menjadi name, lalu kita TD lagi di bawahnya, kita beri nama kita. Nah, ini tadi ada halangan. Lalu selanjutnya kita, karena sudah name, di bawahnya terus kita tulis TR lagi untuk mencantumkan prodi, TD, kok RD, TD, nah prodi, lalu kita bawahnya TD, teknik informatika, lalu kita buat TR lagi untuk mencantumkan tabel lagi, TR di bawahnya, karena nanti ini, nah di bawahnya, lalu kita buat lagi. Di sini adalah TD, setelah itu tanggal lahir, nah lalu kita buat TD lagi. Tanggal lahir saya 27 Juli 2002. Maaf tadi saya bersin. TR lanjutnya. TR lagi. Kita tanggal lahir, setelah itu kita asal. TD untuk mencantumkan asal. Asal saya adalah Solo, Surakarta, terus Surakarta saja, Surakarta. Nah, langsung selanjutnya bawahnya kita tulis TR lagi untuk mencantumkan hobi. Hobinya yaitu saya adalah hobinya game. TD itu adalah game. Kita refresh, nah maka akan jadi tabelnya. Lalu saya ingin buat rata tengah, kita buat di sini dulu bentar, stylenya dulu untuk menghias. Style untuk menghias, H1-nya kita buat rata tengah. Oh ya, sebelum rata tengah saya ingin membuat dulu, backgroundnya menjadi foto saya, body bawah,
yaitu background image, yaitu background image URL. Jangan lupa tanda petik 2 karena saya kebiasaan lupa itu. Lalu kita pilih biodata Wijaya dan JPEG, kita refresh. Nah, karena di sini terlalu besar dan tidak terlalu sinkron antara kiri dan kanan, maka akan saya buat di sini di bawahnya, yaitu untuk saya adalah background size-nya saya buat 680 pixel. Nah, sebelum kurung-kurung ini kita enter background size 680 pixel. Nah, kita refresh maka akan jadi seperti ini. Nah, agak sinkron antara kiri dan kanan. Lalu untuk tulisannya kita buat ke sini untuk menjadi di sini saja. Lalu untuk mengkode tulisannya, untuk mengubah di situ kita buat H1 nya, yaitu H1. Setelah itu kita buat sini margin left, yaitu margin left itu supaya geser ke kanan sejauh, marginnya satu saja nih, buat banyakkan satu, marginnya sejauh 200 pixel. Kita coba 200 pixel margin left 200. Wah, kurang kesini, berarti kita buat 230 pixel. Wah, kurang dikit lagi, berarti 240. Nah, ini coba kita perbesar. Nah, di sini lumayan kelihatan. Nah, lalu tabelnya kita buat di sini tabelnya untuk ini bergeser margin left, berarti bergeser ke kiri sejauh, berarti kalau di sini 240 pixel, berarti ini kita buat 280 pixel supaya menjadi tengah di antara tulisan ini. Kita refresh. Kurang ke kanan sedikit, berarti 200. sudah kita anggap sudah. Di sini coba kita untuk tulisannya, berarti kita buat rata tengah, text align center, kita refresh. Nah, tulisannya berarti rata tengah, kita fullkan. Nah, sudah seperti ini saja. Lalu kita buat tombol back di sini, kita buat tombol back, kita buat di bawah center, hati-hati ya, di halaman 2 atau 1. Kita langsung saja di sini back halamannya, halaman centernya kita nggak usah diikutkan, karena kalau di center nanti maka akan menjadi di tengah seperti ini, akan di tengah, jadi tidak seperti kelihatan enak dipandang. Maka karena itu saya buat di bawah tabel di Wijaya. Ini kita paste di halamannya, kita bahannya di halaman 2. Oh ya, ini untuk halamannya saya cantumkan kelasnya halaman 1. Nah, halaman 2 di sini halaman 2 juga. Kita refresh, nah akan muncul. Lalu untuk hiasan tombolnya kita juga langsung saja kita ambil dari halaman 1 tadi yang sudah jadi. Kita back halaman 2, belum jadi, berarti kita ambil dari halaman 2 ini, dari button sekaligus button hover, kita copy. Di sini kita masukkan, jangan lupa di style karena ini adalah CSS.
kita masukkan. Nah, kita refresh. Ini ntar saya klik foto saya dulu. Nah, sudah jadi. Selanjutnya saya geser di sini tombolnya, yaitu saya tambahkan di CSS nya untuk punya saya margin left nya sejauh, di sini berarti 280, berarti sejauh 300 pixel. Coba 300 pixel. Wah, berarti kurang tengah, berarti 330. Kita coba 330. Wah, kurang sedikit lagi, berarti 350 pixel. Kurang sedikit lagi, berarti 360. Nah, sudah lumayan. Jangan lupa untuk ke bawahnya supaya ada jaraknya, kita kasih margin top, margin bottom. Kalau top itu kita naikkan, berarti kalau bottom berarti kita turunkan. Kurang lebih di sini kita 30 pixel aja, tidak usah banyak-banyak. Nah, margin bottomnya sebentar, nggak bisa. Di sini berarti ya udah, kita di sini kita tulis BR saja supaya ada spasinya. Nah, kita refresh. Nah, sudah. Jadi itu saja supaya singkat. Nanti lanjut untuk kode, kita buat kodenya very. Untuk very kita run Chrome. Nah, berarti masih seperti ini, kita buat langsung di sini biodata very. Biodata very, setelah itu langsung di sini kita yang H1-nya ini untuk formatnya kita kopas saja supaya lebih cepat. Nah, sampai tabel aja, nanti soalnya backgroundnya belum tentu sama formatnya antara saya dengan kedua teman saya. Saya di sini biodata very, ini temukan di sini sekaligus di Jordi sekalian, punya Jordi sekalian, kita cantumkan di sini. Untuk sekaligus tombol buttonnya, copy very. Nah, setelah itu coba kita run punya very. Nah, di sini tinggal kita ubah nama peserta ya. Di sini nama very adalah very Octavianus Sabarove. Nah, name-nya adalah 132. Prodinya tetap prodinya sama aja, teknik informatika. Tanggal lahirnya 22 Juni 2002. Asalnya adalah Sarmi, Papua. Hobinya adalah futsal. Setelah itu kita langsung hias di sini menggunakan CSS.
atau CSS internal, maka kita gunakan style. Sini style. Untuk background, kita beri bodinya ini, kita beri background foto dari very body, background image RL petik biodata very. Nah ini lalu kita refresh. Nah di sini karena dia fotonya adalah landscape atau memanjang, maka bisa kita buat menjadi cover, yaitu di sini size nya kita buat cover saja supaya lebih mudah. Background size menjadi cover. Nah kita refresh. Nah cover kan menjadi cover. Nah ini, nah karena punya very tadi putih, maka untuk selanjutnya kita buat H1 nya menjadi putih. H1 color 1. Oh ya, kita lupa beri kurung kurawa. Kok background kok bentar, background color white. Nah kita coba refresh. Oh bukan background color tadi, kita kok yang ubahnya hanya tulisannya saja. Coba color white. Nah yang saya ubah hanya tulisannya saja. Coba kita, nah seperti ini. Untuk formnya juga form kita rubah menjadi putih, color white. Kita refresh formnya. Oh ini tabel bukan form, saya lupa. Berarti ini formnya kita ganti tabel. Nah lalu di sini kita membuat tulisannya di rata tengah, berarti text align center. Text align center kita coba. Nah untuk tombol backnya coba kita hias menggunakan tadi di sini, menggunakan punya halaman 2 saja. Oh halaman 2 belum, berarti kita punya halaman saya tidak apa. Button sampai button hover saya sebentar, saya copy di sini, copy, lalu kita punya very di sini, kita enter, kita paste. Nah lalu kita, nah karena di sini tengah teks line centernya, bentar, berarti di sini margin left sama margin buttonnya kita hilangi. Kita coba refresh. Nah karena saya di sini ingin di sini agak lebih ke kiri supaya agak lebih ke kanan supaya lebih rapi, supaya kita di sini marginnya kita memakai margin left sejauh kurang lebih 50 pixel. Nah, di sini karena kurung kurawanya penutupnya tidak ada, kita beri kurung kurawa. Nah supaya benar. Oh, kurang ke tengah lagi, berarti 80 pixel. Nah sudah lebih tengah. Nah apa seperti ini. Kita back. Nah berarti yang terakhir kita punya Jordi. Untuk punya Jordi, nah ntar untuk di halaman 2 kita back dulu. Halaman 2 nya kita beri, untuk tombolnya kita hias dulu menggunakan halaman 1.
kita copy, halaman 2. Nah, sini kita refresh. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita Jordi, kita ubah Jordi. Wah, punya Jordi kehapus, berarti coba kita buka di sini. Karena punya Jordi belum selesai, kita selesaikan dulu. Open with Visual Studio Code. Nah, sini kita ubah namanya menjadi Renaldo Jordi Lalonsang. Renaldo Jordi Lalonsang. Untuk name-nya dia adalah name 116 atau 116. Untuk prodinya sama dengan saya, Teknik Informatika. Tanggal lahirnya 25 Agustus 2002. Coba 25 Agustus 2002. Nah, untuk asalnya adalah Ambon, Manado. Asalnya Manado. Untuk hobinya adalah olahraga. Nah, coba kita run. Nah, sudah. Coba kita buat background fotonya menggunakan seperti tadi style. Nah, kita bawah body, karena ingin keseluruhan halaman menggunakan background fotonya seperti tadi. Background image URL, petik dulu. Kok ansat sih? URL. Nah, petik 2 Jordi, kita Jordi. Nah, kalau terlalu besar kita coba background size-nya 680 pixel. Background size, karena kalau cover sepertinya tidak bisa. Nah, benar kan? Jadi 630 pixel, 680. Coba kita ubah ke 680 pixel. Nah, badalat. Nah, karena di sini putih, jadi kita jadi tengah, tidak apa-apa, atau di sini saja. Jadi di sini saja nih. Coba kita di sini. Karena putih kelihatan ya, kita tengah aja. Jadi di sini H1, bawah kurung kurawal, text align, center, refresh. Nah, langsung di sini tabelnya juga. Tabelnya kita ingin tulisan di dalamnya juga rata tengah. Text align, center. Nah, rata tengah tulisannya sudah. Lanjut langsung kita seperti tadi, tabelnya di sini kita buat center.
Nah, sudah, kita refresh. Nah, rata tengah. Tombolnya kita coba pakai punya saya, kita copy Jordi, lalu kita paste, kita refresh. Wah, terlalu ke kanan, berarti di 650, coba 330, 300, coba kita buat 300 saja. Terlalu kiri, jadi 310. Nah, pas. Oh, berarti masih di sini. Coba kita buat. Nah, teks lainnya kita sini. Kita hapus saja, coba. Kita refresh. Di tengah. Oh, tidak tengah. Karena di sini tengah, saya berarti sekitar, coba kita buat 500 dahulu. Ini saja. 500 margin left, 500 pixel, 100 pixel, refresh 550, 580. Berarti coba kita 630 pixel. Wah, kebanyakan satu nolnya. Nah, sudahlah, saya anggap pas. Di sini coba kita back. Nah, seperti ini halaman satunya dengan kode yang sudah saya buat tadi, seperti ini. Kalau kita submit akan muncul halaman 2. Kalau kita pilih salah satu kan seperti ini punya saya, biodata saya, dan ini biodatanya Ferry, seperti ini kira-kira. Lalu ini biodata dari Jordi. Oh ya, halaman 2 supaya saya ganti supaya tidak putih saja, saya buat body. Oh, saya buat body, coba saya buat beri warna warna kuning, coba body background, kita beri background warna saja karena supaya lebih mudah, lebih cepat waktunya. Kita background, kita wedge smoke kok seperti ini, saya kurang puas. Coba background color violet saja. Sudah seperti ini ya. Ini kira-kira coding dari halaman 1 dan 2 punya saya. Untuk kurang lebihnya mohon minta maaf, karena mungkin saya banyak kesalahan dan tergesa-gesa karena saya tidak terlalu pede di depan kamera. Nah, terima atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Octavianus Subroflek. Di video kali ini saya akan melanjutkan membuat halaman 3 dan 4. Untuk halaman 1 dan 2 sudah dibuat oleh Wijaya. Dan di sini saya terbiasa menggunakan kode langsung, sama seperti Wijaya. Nah, seperti ini. Di sini saya hapus saja. Di sini teman-teman bisa lihat ada doctype untuk menentukan tipe dokumennya. Ini HTML, ada head, detail. Dan di detail ini saya akan mengubah dengan halaman 3 karena saya membuat halaman 3. Dan jika saya tampilkan seperti ini, detailnya halaman 3. Nah, sekarang saya akan membuat headingnya. Headingnya saya memakai H1.
materi HTML. Nah, dan juga di sini saya memakai H2 untuk nomor satunya apa yang dimaksud dengan HTML. Jika saya refresh, tampilannya seperti ini. Berikutnya saya akan menggunakan kode P. Ini untuk tag P sendiri adalah untuk membuat baris baru atau sebuah paragraf. Di sini saya akan mengetiknya dulu untuk materinya dan nanti saya akan jelaskan. Saya akan mempercepat untuk bagian ini. Oke teman-teman, sudah jadi di sini karena hanya rangkuman. Saya hanya menuliskan 3 baris, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat website. Sampai saat ini HTML sudah sampai pada versi 5 di dalam dunia pemrograman berbasis web. HTML menjadi fondasi halaman website. Nah, jika saya refresh, tampilannya seperti gini. Namun, teman-teman bisa lihat di sini untuk ininya terlalu panjang. Saya akan memotongnya di bagian sini. Untuk itu, saya memerlukan kode BR. Nah, kode BR ini adalah kode untuk membuat baris baru atau memutus kalimat. Jika saya tampilkan, jika saya refresh, nah tampilannya akan seperti ini, akan terpotong di bagian sini. Nah, berikutnya saya akan membuat untuk nomor 2-nya. Saya memakai H2 lagi. Saya memakai fungsi nomor 2. Fungsi HTML. Di sini saya memakai kode P lagi. Berikut fungsi HTML. Titik 2. Saya refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan memakai kode all. Dan li. Untuk all sendiri, kode all adalah kode untuk membuat daftar dengan nomor, sedangkan li adalah untuk membuat itemnya. Seperti gini, saya akan contohkan. Untuk HTML, dan jika saya refresh, nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan membuat list
dan berurutan sesuai nomor 1, 2 sampai 6. Nah, seperti gini teman-teman. Nah, itu dia. Nah, sama seperti yang tadi sudah dibuat lebih jaya. Sini kita memakai div, class, button. Halaman sini kita ubah halamannya. Halaman 4. Ini halaman 4. Ini halaman 2 dan di sini halaman 4. Nah, jika saya refresh tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ada back dan next-nya di bawah. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini untuk tampilan dari halaman 3. Sudah jadi teman-teman. Ini adalah tampilan dari halaman 3. Seperti gini teman-teman. Untuk halaman 4-nya sama saja. Untuk halaman 4 sama saja dengan halaman 3. Di sini saya membuat rangkuman materi Microsoft Word. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk kode yang digunakan sama saja. H1, H2 di sini memakai center untuk membuat teksnya ke tengah. H2 di sini saya memakai dan di sini saya memakai H3. Saya kasih contoh dulu. Ini untuk halaman 4-nya. Nah, seperti gini teman-teman. Ini saya membuat halaman 4-nya. Untuk halaman 4-nya sama saya dengan halaman 3. Pembuatannya sama aja dengan halaman 3. Demikian teman-teman untuk halaman 3 dan 4-nya. Jika ada salah, saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Demikian video saya. Untuk video halaman 4 dan halaman 5 dan halaman 6 akan dibuat oleh George. Sekian dan terima kasih. Oke, saat ini saya akan menjelaskan halaman ke-5 dan 6. Yang pertama ini doctype. Doctype adalah buat dokumen, membuat ke format HTML. Yang kedua head. Head adalah kepala HTML. Baru title adalah judul halaman yang akan dibuat di HTML. Baru body dan seterusnya adalah center. Center adalah membuat yang diapit jadi rata ke tengah. Baru H1 ini adalah judul HTML yang dimaksud adalah rangkuman materi hardware. Selanjutnya P untuk memunculkan apa saja di HTML. Tentunya tulisan hardware adalah ini isinya dan paragraf-paragraf ini. Lanjut ke center. Center juga sama kayak tadi, membuat yang di baru di class button. Di class ini memberi kelas halaman yang dituju. Misalnya halaman keempat untuk back dari halaman kelima menjadi back ke halaman keempat. Dan juga di sini ada halaman dari halaman kelima next ke halaman ke-6. Lanjut ke style. Di sini ada style ini adalah CSS internal. Button hover, ada background color ini untuk memunculkan background yang tombol tadi. Baru button, di button ada margin top,
margin top 40 pixel untuk memberikan jarak antara atas dengan tombol yang dibuat. Baru padding 6 pixel ini jarak atas dan bawah, dan 15 pixel jarak kiri dan kanan. Padding ini untuk mengatur ketinggian dari background tadi. Baru margin left ini untuk memberi jarak ke kanan. Baru background color untuk memberi warna pada tombol back atau next. Baru border radius ini 8 pixel, mengecilkan root di tepi-tepi tombol. Baru ada display inline block. Display inline block adalah memberikan blok ke tombol yang dituju. Dan ada kursor pointer adalah untuk kursor di arah tombol maka akan berganti warna. Di sini ada juga font style untuk jenis huruf yang akan dituju. Body sini ini untuk background HTML-nya akan dimasukkan foto background image. Sini juga ada background size, ini untuk size ukuran background HTML itu. Jadi sini ada style, ini juga body penutup, ada style, ada body pembuka HTML. Ya, jadi kita akan masuk ke halaman ke-6. Di halaman ke-6 juga ada doctype. Doctype itu tadi sudah dibilang buat tipe dokumen ke format HTML. Ini juga ada head, kepala web. Terus ada di sini ada meta chart, meta name. Nah, di sini ada title juga. Title juga itu sebagai judul halaman HTML. Di sini 6, tadi kan halaman 5. Baru head, kepala web juga. Body juga sama kayak tadi. Center ini tadi juga untuk arahkan ke tengah semua. Ini juga ada P untuk apa saja yang akan dibuat di HTML. Ini juga ada center. Nah, di sini ada div class button juga untuk kelas tombol-tombol yang apa? Oh, bisa di pause belum? Ya, di sini ada ini div class berfungsi untuk memunculkan tombol dan memberi kelas. Kelas ini fungsinya memberi kelas pada halaman yang dituju. Baru href ini alamat atau link yang dituju. Ini halaman HTML 4 yang akan dituju halaman HTML 1. Ada back untuk balik. Ini ada home untuk ke halaman pertama. Sini juga ada CSS style sama kayak halaman 5 tadi. Di sini ada button hover juga, background color, button margin top. Margin top ini sama margin top berfungsi untuk memberikan jarak antara atas dengan tombol yang dibuat. Margin top di sini 40 pixel. Padding sini untuk mengatur ketinggian dan lebar dari background tadi. Sini 6 pixel juga sama kayak halaman 5 dan 15 pixel. Ini ada margin left ini untuk memberi jarak ke kanan. Ada juga background color juga sama kayak tadi. Sini border radius untuk mengecilkan sudut di tepi tombol. Sini ada 8 pixel. Dan ada display inline block. Display inline block memberikan blok ke tombol yang dituju. Baru cursor pointer ini berfungsi untuk kursor diarahkan ke tombol maka akan berganti warna di klik. Font style ini sama kayak tadi juga, ukuran atau jenis huruf yang dimaksud. Sini juga ada body background image untuk background HTML. Sini juga ada background size juga, ukuran foto untuk background HTML tadi.
Ya, di sini juga ada body penutup dan HTML. Sekian dan terima kasih.